Shalom Bapak Ibu, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini kita boleh kembali bertemu di dalam persekutuan ibadah kita. Masih dalam suasana peringatan kemerdekaan negara kita. Kita bersyukur karena sudah 78 tahun bangsa kita dinyatakan atau menyatakan diri merdeka. Ya. Bangsa kita memproklamasikan kemerdekaan bangsa ini. Namun pada waktu bangsa ini telah mencapai kemerdekaan, menyatakan diri dalam kemerdekaan, rupanya masih ada banyak pertarungan atau peperangan yang dihadapi oleh bangsa ini, sehingga bangsa ini benar-benar bebas atau lepas dari usaha-usaha dari penjajah untuk merebut atau kembali menaklukkan bangsa ini. Setidaknya saya mencatat ada 5 peperangan yang cukup mengganggu kemerdekaan bangsa kita di awal-awal masa kemerdekaan. Ada pertempuran Medan Area di Medan, ada pertempuran 10 November di Surabaya, ada pertempuran di Ambarawa, ada pertempuran di Bandung, sehingga kita kenal dengan istilah Bandung Lautan Api. Ya. Ada lagunya juga. Dan juga ada pertempuran Puputan Margarana. Ada banyak perang yang harus dilakukan oleh bangsa ini dalam mempertahankan kemerdekaan dari sekutu yang mencoba untuk masuk kembali bersama dengan pasukan Belanda setelah Jepang menyerah, menguasai kembali bangsa ini. Dan bangsa kita, rakyat kita, pahlawan-pahlawan kita berjuang dengan sedemikian rupa sehingga kemerdekaan itu tetap bisa terjaga dengan baik sampai hari ini. Dan kita menikmati hari ini hasil dari perjuangan pahlawan-pahlawan tersebut dalam mempertahankan kemerdekaan yang sudah diproklamirkan oleh bapak-bapak bangsa kita. Sama halnya ketika kita sebagai anak Tuhan yang tadinya dijajah oleh dosa, maka dosa akan terus berusaha untuk menyerang kembali, menjajah lagi. Dosa akan berusaha untuk terus menguasai kita. Dan kalau pada bangsa ini, peperangan setelah masa kemerdekaan itu, ya kurang lebih 1-2 tahun, 3 tahun lah. Tapi kalau dalam kehidupan kita, peperangan kita untuk mempertahankan kemerdekaan kita di dalam Kristus, untuk mempertahankan keyakinan iman kita dalam Kristus, itu akan berlangsung selama kita hidup dalam dunia ini. Setiap hari bahkan kita harus mempertahankan iman kita, menghadapi serangan-serangan kuasa kegelapan, menghadapi serangan-serangan kuasa iblis, menghadapi tawaran-tawaran dari dunia ini yang mencoba untuk menarik kembali kita dalam kuasa dosa. Sehingga setiap hari kita perlu untuk mempertahankan iman kita di dalam Yesus Kristus. Setiap hari kita perlu berjuang. Setiap hari kita perlu terus untuk waspada, sebab kita menghadapi
perjuangan iman yang tidak mudah. Perjuangan kita bukan dengan mengangkat senjata. Perjuangan kita bukan dengan secara fisik. Tetapi perjuangan kita ini melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu di udara. Melawan tawaran-tawaran daging, bahkan melawan kehendak diri kita sendiri, keakuan kita yang menjadi musuh yang besar dalam kehidupan kita dan seringkali tidak mudah untuk dikalahkan. Sebab kita merasa ini kan untuk aku, ini kan bagiku, ini kan buat aku. Sehingga kita mudah sekali jatuh, kita mudah sekali kalah, kita mudah sekali masuk dalam jebakan dosa. Dan kita kembali dibelenggu atau dijajah oleh dosa yang pernah kita tinggalkan. Dan kita coba-coba untuk balik lagi. Maka setiap hari ada usaha, ada perjuangan yang harus kita lakukan. Setiap hari ada usaha yang harus kita kerjakan untuk bisa memenangkan pertarungan iman di dalam Yesus. Setiap hari kita akan berhadapan dengan peperangan iman. Setiap hari kita akan berhadapan dengan pilihan apakah kita mau menang ataukah kita mau mengalah atau kalah dengan dosa yang mencoba untuk menjajah kita kembali. Maka itu perlu kita berjuang pula dan bertahan di dalam keyakinan iman kita. Mari lebih dulu kita buka kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 dikatakan di sana, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Puji Tuhan, silahkan duduk kembali. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Sebab kita berjuang bukannya melawan manusia, melainkan melawan kekuatan segala setan-setan yang menguasai zaman yang jahat ini. Kita melawan kekuatan roh-roh jahat yang menguasai ruang angkasa. Inilah gambaran dari peperangan yang kita hadapi sebagai orang percaya dalam kehidupan di dunia ini. Dan selama kita ada di dalam dunia ini akan terus menjadi peperangan kita. Ini akan menjadi terus usaha kita untuk mempertahankan hidup kita yang sudah dimerdekakan oleh Yesus. Ada usaha yang harus
kita lakukan. Ada hal yang harus kita kerjakan supaya kita bisa bertahan di dalam keyakinan kita. Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Efesus, mundur satu ayat, di ayat yang ke-11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Iblis sangat berpengalaman dalam hal urusan tipu menipu. Pengalaman sekali dia. Karena sejak awal dia sudah menipu manusia. Dan iblis tidak gunakan perkataannya. Iblis gunakan perkataan Allah yang dibalik. Iblis gunakan perkataan dari Tuhan kepada manusia tetapi dibalik. Dan manusia yang tidak cermat, yang mudah sekali terpengaruh ini, gampang untuk ditipu. Gampang sekali untuk kalah. Gampang sekali untuk ditarik kembali ke dalam belenggu dosa. Sehingga manusia kembali mengenakan pakaian lamanya. Manusia kembali jatuh ke dalam dosa. Manusia kembali melakukan kesalahan-kesalahan, pelanggaran-pelanggaran akan firman dan perintah Tuhan dalam hidupnya yang mengakibatkan manusia harus kembali mengalami penderitaan, hukuman. Dan kalau tidak sadar sampai akhirnya, maka akan mengalami penghukuman kekal. Maka Rasul Paulus mengingatkan supaya kita kenakan seluruh perlengkapan senjata. Mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Saya tahu bagaimana kalau seorang tentara ditugaskan di medan perang, maka dia akan pakai seluruh pakaian militernya. Dia akan gunakan seluruh perangkat peperangan yang menjadi standar pakaian perang untuk digunakan maju ke dalam medan pertempuran. Setelah mengenakan itu semua, ada hal yang harus dilakukan. Karena tidak cukup hanya pakai perlengkapan tersebut. Untuk bisa mempertahankan keyakinan iman di dalam Yesus, tidak hanya menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Yang harus dilakukan sebagai orang percaya adalah kita selalu berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Nah, ini ada dua. Berjaga-jaga ini ada dua. Berjaga-jaga untuk diri sendiri dan berjaga-jaga dalam komunitas bagi orang lain. Berjaga-jaga untuk diri sendiri, berjaga-jaga dalam komunitas ini bagi orang lain. Kalau tentara sudah pakai seluruh baju perangnya, kemudian dia tertidur,
ada musuh datang, akan dengan sangat mudah musuh itu untuk melucuti senjatanya dan membunuhnya di tempat saat itu juga. Satu pasukan, satu kompi misalnya, diterjunkan di medan perang, kemudian sudah mulai buat perkemahan, tentu akan ditempatkan penjaga. Dan penjaga ini bisa bergantian menurut giliran jaga. Tapi kalau semua tentara dalam kemah itu, dalam satu kompi itu tidur semua, tidak berjaga, maka akan dengan mudah musuh menyusup masuk dan menghabisi seluruh tentara itu. Firman Tuhan mengingatkan dalam 1 Petrus pasal yang ke-5, ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling. Sama seperti singa yang mengaum, yang mencari orang yang dapat ditelannya. Sadar, berjaga. Terjemahan Indonesia sehari-hari katakan, hendaklah kalian waspada dan siaga. Waspada dan siaga. Satu kali saya ikut acara namanya Brave Man. 3 hari 2 malam. Kita dilatih seperti pasukan. Kita ditempatkan di tengah hutan. Ya. Kami berangkat dan diletakkan di tengah. Satu kali ketika selesai acara malam, jam 9, jam 10, jam 9 karena jam 9 kita masih ada sesi terakhir yaitu masuk di lumpur. Jam 10 malam selesai disemprot sama air bersih, kita pakai pakaian lengkap tidur. Pembina sudah bilang jangan lupa semua dalam posisi siap sedia. Boleh tidur tapi siap sedia. Silahkan istirahat. Karena kita kan baru pertama kali, kami baru pertama kali ikut itu. Jadi tidak tahu apa yang akan terjadi. Cuma pesan dari pembina sudah bilang bersiap sedia. Jadi kita pakai pakaian lengkap, tas sudah di punggung sebagai tempat atau alas tidur, kepala, bantalan. Sepatu nggak dilepas, jaket sudah melekat. Dan betul, kira-kira 1:30 pagi, bunyi letusan berkali-kali membangunkan kami semua yang sedang ikut acara tersebut. Dan ada komando dari lapangan di mana biasa kami berkumpul, segera berkumpul dalam hitungan, kalau tidak 10, 20, ingat saya. Dan seluruh peralatan di kemah harus dibawa tanpa terkecuali. Jadi satu rombongan itu, satu regu itu 10 orang. Ingat, 10 orang. Punya tugas masing-masing. Tidak boleh ada yang tertinggal dari perlengkapan kami di dalam kemah. Kecuali kemah itu dulu. Jadi semua harus dibawa. Termasuk galon air minum harus dibawa. Dan tidak boleh sendiri berkumpul di lapangan. Satu tim harus lengkap. Ketika hitungan berakhir, jika ada satu yang ketinggalan, maka seluruh tim mendapatkan. Jadi ada yang tidurnya setengah-setengah, baru tidur beragapan. Gantian tugas temennya, dia tidur, temennya yang siap.
Sampai akhirnya terlelap semua karena sudah kelelahan. Karena itu sudah malam yang kedua. Dan betul, ketika sudah dikumpulkan di lapangan, ada yang terlambat. Yang terlambat yang bawa galon lagi. Semua kena hukuman karena lupa memperhatikan teman. Berjaga-jaga untuk diri sendiri dan berjaga-jaga dalam sebuah komunitas. Untuk mempertahankan keyakinan dalam Kristus, maka kita perlu komunitas. Kalau kita tidak sanggup atau seringkali gagal menjaga diri sendiri, setidaknya ada komunitas yang ikut menjaga kita. Mengingatkan kita. Menegur, menasihati kita. Jadi jangan baper ketika ditegur oleh komunitas kita. Ada banyak orang yang baper ketika ditegur oleh komunitasnya. Padahal jalannya sudah mulai melenceng keluar arah. Diingatkan, malah marah sama yang mengingatkan. Padahal kita harus mempertahankan keyakinan iman kita dalam Kristus. Ini tanggung jawab pribadi sebetulnya. Berjaga, waspada, ini tanggung jawab pribadi. Tetapi kita ini dalam satu kawanan pengembalaan domba dalam Kristus, kita bisa saling mengingatkan. Supaya kita bisa tetap waspada dan berjaga-jaga. Karena apa? Katakan tadi, sebab lawanmu, iblis, berjalan keliling seperti singa yang mengaum mencari orang yang dapat ditelannya. Kita perlu menjaga diri dan juga menjaga komunitas. Kita perlu selalu waspada dengan segala situasi dan kondisi yang terjadi dalam kehidupan ini. Kita perlu untuk siap sedia. Perlengkapan rohani sudah dipakai. Kita perlu siap sedia. Saya sudah pakai perlengkapan rohani. Saya sudah siap sedia. Namun ketika harus berhadapan dengan serangan yang dari dalam, dari luar saya bisa kuat. Saya bisa menahan, tapi dari dalam ini seringkali muncul keluar keinginan, muncul keakuan, muncul keegoisan. Seringkali saya gagal, mungkin kita berkata demikian. Maka kita perlu juga menjaga diri kita dengan baik. Menjaga diri kita dengan baik. Bagaimana kita menjaga diri kita dengan baik? Kita harus taruh dalam hati dan pikiran kita bahwa hidup kita ini adalah sebuah perlombaan pribadi, perlombaan iman yang harus kita kerjakan. Bukan seperti lari jarak pendek, tapi kita sedang maraton. Lari jarak jauh yang perlu mengatur stamina, tenaga sedemikian rupa sehingga kita tetap bisa bertahan sampai akhir kehidupan kita.
Rasul Paulus berkata kepada Timotius dalam suratnya, dia menjaga dan menguasai dirinya dalam segala hal. Dan melakukan setiap bagiannya sampai dia merasa dia sudah di ujung perjalanan hidupnya. Dan menjelang akhir, mencapai garis akhir. Dan dia tahu, dia bisa tahu. Karena dia sudah terus kerjakan dan kuasai diri. Bahwa dia sudah memelihara. Coba lihat 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ketujuh. 2 Timotius pasal yang keempat, ayat 5 sampai ayat yang ketujuh. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Kuasai diri dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikan tugas pelayananmu. Jadi karena Timotius ini adalah seorang pemberita Injil, seorang gembala yang ditugaskan untuk melayani dalam sebuah gereja lokal, maka Paulus menasihatkan kepada Timotius supaya dia bisa menguasai diri, sabar menderita, dan lakukan pekerjaan bagiannya. Ayat yang ke-6, baru dia bicara tentang dirinya sendiri. Paulus katakan, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Nah, ini menarik kalau kita baca dalam terjemahan Indonesia bahasa sehari-hari. Meskipun demikian, meskipun dari ayat 1 sampai dengan yang keempat, kemudian dikatakan oleh Paulus, meskipun demikian, engkau harus menguasai dirimu dalam keadaan bagaimanapun juga. Menguasai diri dalam keadaan bagaimanapun juga. Ya, kita kan tahu keadaan kita tidak ada yang stagnan. Tidak ada yang datar begitu saja. Situasi dunia bisa berubah, naik turun, naik turun, naik turun. Situasi hati kita juga bisa berubah, naik turun, naik turun, naik turun. Keadaan di sekitar bisa mempengaruhi kewaspadaan kita, kesadaran kita, kesungguhan kita. Paulus ingatkan kepada Timotius dan juga kepada kita semua, supaya kita bisa menguasai diri kita dalam keadaan bagaimanapun juga. Kemarin ini lagi berita viral. Pasukan pengibar bendera yang membawa baki itu sepatunya lepas satu. Tapi dengan posisi tetap sebagaimana yang ditugaskan kepadanya. Tetap tersenyum, tetap rileks berjalan walaupun tanpa sepatu. Sampai selesai. Jadi catatan plus. Bagaimana respon yang terjadi ketika salah satu komponen seragamnya lepas, sepatunya lepas. Tepat di depan tiang bendera istana ketika dia sudah selesai mengibarkan bendera, sang pembawa ini harus kembali ke pasukan dan lepas di sana. Dia terus jalan tanpa sepatu.
Satu tertinggal. Dia tetap kuasai dirinya, kuasai situasi hatinya, kuasai pikirannya. Fokus pada apa yang dia kerjakan. Situasi keadaan yang terjadi sekitar kita seringkali menggoyahkan kemampuan kita untuk menguasai diri ini. Mudah sekali kita terpengaruh dengan keadaan sehingga kita gagal tetap mempertahankan keyakinan kita. Kita gagal tetap bertahan dalam kemerdekaan yang Yesus berikan buat kita. Kita lemah, kita jatuh, kita kembali lakukan dosa. Karena pertandingan kita pertandingan yang cukup panjang. Tiap hari kata Tuhan punya kesusahannya tersendiri. Hari ini punya kesusahan tersendiri. Besok punya kesusahan tersendiri. Maka tiap hari kita akan berhadapan dengan situasi dan keadaan yang berbeda. Tetapi dalam semuanya itu, firman Tuhan ingatkan kepada kita, kuasai diri dalam keadaan bagaimana. Sampai kita masuk pada garis akhir. Garis pertandingan kita yang terakhir dinyatakan finish. Ayat yang ke-7 dalam terjemahan Indonesia Sehari dikatakan, saya sudah mengikuti perlombaan dengan sebaik-baiknya dan sudah mencapai garis akhir. Saya tetap setia kepada Kristus sampai akhir. Mempertahankan keyakinan iman sampai akhir. Bertahan dalam keyakinan iman sampai akhir. Maka dalam hidup kita harus kita tetapkan fokus perjalanan iman kita adalah Yesus Kristus. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-23. Bertahan dalam keyakinan iman dengan kita fokus kepada Yesus. Kenapa kita mesti fokusnya kepada Yesus? Kenapa kita mesti taruh fokus kehidupan kita pada Yesus? Ibrani 10:23, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Dia yang menjanjikannya setia. Dalam kitab Wahyu, firman dari yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega, dikatakan, barang siapa setia sampai akhir, dia akan dapatkan mahkota kemenangan. Barang siapa setia sampai akhir, dia akan dapatkan mahkota kehidupan. Barang siapa setia sampai akhir, kepadanya akan diberikan nama yang baru. Barang siapa dia sampai akhir, dia akan masuk dalam kemenangan yang luar biasa. Yang menjanjikan itu yang awal dan yang akhir. Tuhan sendiri. Yang kita kenal dalam pribadi Yesus Kristus. Dan perjanjiannya yang diberikan
Ya dan amin. Dia setia dengan setiap janjinya. Bukan seperti perjanjian kita manusia yang seringkali berubah-ubah. Kemarin ada juga berita nih, 17 Agustusan ada perlombaan. Salah satu hadiahnya adalah berangkat ziarah umroh. Kebetulan yang menang adalah anak kecil. Sama panitia diganti, ditukar TV sama sepeda atau sama apa gitu. Marahlah orang tuanya. Meskipun ini anak kecil kan ada saya orang tuanya yang bisa berangkat mungkin begitu ya kira-kira. Masuk berita juga, heboh itu. Sudah dijanjiin, enggak keluar. Kemudian yang beberapa waktu lalu, cross naik motor trail itu. Janjinya katanya ada dapat mobil atau apa, ternyata tidak ada. Sampai marah-marah dan terjadi keributan di area. Nah, janji manusia bisa berubah-ubah. Tapi janji Tuhan tidak pernah berubah. Dia setia. Maka kita fokus kepadanya, sang pemberi janji itu. Maka kita bisa bertahan menghadapi tawaran-tawaran yang seringkali berubah-ubah. Ada satu peristiwa, seorang ditawari untuk ikut sebuah program planning dari sebuah bank. Ya ikut karena penjelasan dari salesnya, wah begini nanti sekian tahun ini bisa diambil sekian. Ternyata berjalannya waktu, belum selesai waktu yang diperjanjikan, salesnya ini sudah resign. Begitu masuk selesai ternyata tidak seperti yang diomongkan. Padahal sudah tanda tangan. Sudah cut akta perjanjian. Enggak dibaca lagi perjanjian sama tanda tangan. Perjanjiannya berubah. Ada klausa perubahan yang terjadi mengikuti keadaan yang terjadi. Nah, ya sudah. Dikejar, hanya dapat sebagian. Itu yang terjadi dengan perjanjian antara manusia. Tetapi perjanjian Tuhan dengan manusia tidak pernah berubah. Perjanjian Tuhan dengan manusia kekal. Maka sangat tepat bagi kita untuk tetap fokus kepada Kristus yang kita percayai, yang kita pegang teguh dalam kehidupan kita. Dialah Tuhan dan Allah kita yang hidup, yang perjanjiannya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selamanya. Kalau kita fokus kepada Kristus, maka apapun yang terjadi tentu tidak akan mempengaruhi iman dan keyakinan. Tidak akan mempengaruhi keadaan kita. Ya. Banyak contoh yang disampaikan oleh firman Tuhan. Dari Rebu kemarin saya katakan, banyak contoh yang disampaikan oleh firman Tuhan. Di perjanjian lama, di perjanjian baru. Di perjanjian lama kita lihat ada Daniel, ada Sadrak, Meshach, Abednego, ada Yusuf. Di perjanjian baru kita lihat ada Stefanus. Kalaupun harus berhadapan dengan orang banyak dirajam, dia enjoy aja. Sampai mati pun dia enjoy. Bahkan Paulus pun yang tadinya ikut menganiaya jemaat, dia memilih untuk bertahan dalam keyakinan imannya kepada Yesus dan bahkan menganggap semuanya adalah sampah dalam kehidupan masa lalu. Dan dia sekarang lupakan yang ada di belakangnya dan dia fokus kepada Kristus yang di depan. Dia pertahankan keyakinannya sampai dia ungkapkan kepada Timotius tadi, aku telah mengakhiri pertandingan dan aku sudah mulai tergerak. Dan aku akan terima kemenangan. Perjanjian Kristus kepada kita tidak akan
pernah berubah. Maka semestinya hanya kepada Dia saja kita mengikatkan perjanjian iman kita juga. Karena kita tahu sampai akhir kehidupan kita Dia tetap setia. Sampai akhir hidup kita Dia tidak berubah. Sampai akhir hidup kita Dia tetaplah Allah yang hidup dan kekal untuk